Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom Bapak Ibu, saya senang bisa bertemu dengan saudara kali ini pada proses pembelajaran kita bersama. Jadi mari kalau saudara semua sudah siap untuk dengarkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Kami berdoa hari ini biarlah Tuhan berbicara buat kami dari firman kebenaran. Roh Kudus tolong kami supaya kami dipermudah untuk memahami firman Tuhan, sehingga biarlah di dalam seluruh pemahaman akan kebenaran kami berani memutuskan untuk hidup taat kepada firman Tuhan dalam tiap-tiap hari. Sementara kami belajar, Tuhan memberkati kami, buat Tuhan seluruh kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, mari Bapak Ibu, saya ajak saudara untuk buka bersama-sama dengan saya dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga, saya akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 untuk kita. 2 Petrus pasal 3, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Alkitab bilang ini Bapak Ibu, judul perikopnya adalah Hari Tuhan. Ayat pertama, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Ayat 3, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, mari kita lihat kembali ke ayat yang pertama. Di ayat yang pertama, Petrus bilang, tujuan dari saya menulis adalah supaya pengertian yang murni itu dihidupkan di dalam kamu. Kira-kira begitu. Rupa-rupanya sangat penting untuk orang memiliki pengertian yang murni.
Pada waktu orang tidak memiliki pengertian yang murni, maka yang akan terjadi adalah begini Bapak Ibu. Kita akan menjadi orang-orang yang gampang sekali goncang dalam hidup. Gampang sekali salah mengerti Tuhan. Gampang sekali menyerah dalam proses. Makanya memiliki pengertian yang murni itu penting. Nah, rupa-rupanya ayat pertama bilang begini, pengertian yang murni itu muncul oleh peringatan demi peringatan. Tapi sebelum saya jelaskan tentang apa yang dimaksud dengan peringatan, maka mari kita lihat dulu arti dari kata pengertian. Arti dari kata pengertian pada ayat yang pertama, dalam bahasa Yunani menggunakan kata dianoia. Apakah dianoia? Dianoia punya pengertian yang pertama adalah begini, deep thought. Pemikiran yang mendalam. Jadi Alkitab bilang, pemikiran yang mendalam pada kita itu harus ada pada keadaan murni. Bagaimana pengertian yang mendalam pada kita itu mengalami keadaan murni adalah pada waktu saudara dan saya memiliki ingatan demi ingatan kepada peringatan demi peringatan yang diberikan kepada saudara dan saya. Nah, apakah pengertian atau dianoia? Arti yang berikutnya adalah begini, cara berpikir atau pemahaman. Berarti coba saudara perhatikan ya, bahwa ternyata begini, cara berpikir, pemahaman, kedalaman pemikiran itu sangat penting terbangun di dalam kita. Sebab ternyata begini, pada waktu saudara dan saya menjalani kehidupan tanpa sebuah pemahaman, saudara dan saya menjalani kehidupan tanpa pemikiran yang mendalam terhadap peringatan-peringatan yang datang dalam kehidupan kita, maka itu akan berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Itu akan membuat saudara dan saya tidak mengakar kuat di dalam kebenaran, sehingga tadi saya sudah bilang kepada Bapak Ibu bahwa kita ini akan gampang sekali goyah dalam kehidupan, menyerah di tengah jalan, karena ternyata kita tidak membiasakan diri kita untuk membangun apa yang disebut dengan istilah ini, cara berpikir, pemahaman, dan kedalaman pemikiran yang diperkaya dengan kemurnian karena kita berpegang kepada peringatan yang datang dalam kehidupan kita. Sekarang coba lihat ayat yang kedua. Di ayat yang kedua yang tadi kita sudah baca, Alkitab bilang bahwa begini, apa yang dimaksud dengan peringatan-peringatan yang saudara dan saya harus mengingatnya? Ada dua. Yang pertama, Alkitab bilang begini, ingatlah akan perkataan yang disampaikan oleh nabi-nabi kudusnya Tuhan. Nah, seluruh peringatan yang disampaikan oleh pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh nabi-nabinya Tuhan, saudara dan saya bisa menemukannya dalam firman Tuhan. Ada dalam perjanjian lama, ada dalam perjanjian baru, dan rupa-rupanya Alkitab berkata bahwa kemurnian dari kedalaman berpikir kita, kemurnian dari pemahaman kita, itu dipengaruhi oleh begini, seberapa jauh saudara dan saya mengingat apa yang disampaikan oleh para nabi dalam tulisan-tulisan mereka yang kita bisa temukan dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru yang tertulis pada Alkitab. Makanya sangat penting bagi saudara dan saya untuk melatih diri kita, membangun kedisiplinan rohani untuk merenungkan firman Tuhan one day at a time. Sebab rupa-rupanya mengingat terus-menerus pernyataan demi pernyataan, pengajaran demi pengajaran yang ditulis oleh atau disampaikan oleh para nabi seperti yang kita bisa temukan dalam firman Tuhan, itu akan menolong saudara dan saya untuk memiliki pengertian yang murni di dalam kita. Nah, hal yang kedua yang ternyata Alkitab bilang harus diingat oleh kita supaya pada akhirnya saudara dan saya memiliki pengertian-pengertian yang murni di dalam kita. Ternyata ayat 2 Alkitab bilang begini, saudara dan saya harus mengingat semua perintah Tuhan yang datang dalam kehidupannya kita. Supaya pada akhirnya begini, pemahaman kita akan kebenaran itu murni. Pemikiran kita akan kebenaran itu murni. Kedalaman berpikir kita akan kebenaran pun itu murni. Berkaitan dengan apa? Tulisan-tulisan kebenaran dalam firman Tuhan dan juga perintah-perintah Tuhan dalam firman-Nya yang ternyata begini, saudara dan saya mengingatnya. Nah, kata mengingat
Bapak Ibu, itu menggunakan kata Yunani naumai. Naumai mengingat itu artinya adalah begini, membuat lengkap dalam pemikiran. Jadi bahasa sederhananya adalah begini, mengingat itu sama dengan membuat isi berpikir kita lebih lengkap. Jadi Alkitab lagi bilang begini, isi berpikirnya jangan dangkal, isi berpikirnya harus dalam. Nah, supaya isi berpikir itu harus dalam, saudara dan saya harus memperlengkapi kita punya isi berpikir. Dari mana? Dari tulisan-tulisan peringatan yang disampaikan oleh para nabi dalam firman Tuhan, dan juga bagaimana supaya pada akhirnya saudara dan saya punya isi berpikir itu mengalami kelengkapan dari perintah Tuhan yang dia sampaikan kepada kita pada prosesi waktu kita merenungkan firman Tuhan. Nah, ini harus kita bangun. Amin. Lalu berikutnya, kata mengingat itu artinya adalah begini, memiliki dalam ingatan. Jadi Alkitab lagi bilang, ini bukan sekedar memperlengkapi isi berpikir, tetapi membiarkan kebenaran itu menjadi kepemilikan dalam ingatannya kita. Jadi waktu saudara dan saya menghadapi apa saja, hal yang paling utama yang akan kita ingat di dalam proyeksi berpikir kita adalah peringatan-peringatan dari Tuhan, perintah-perintah Tuhan, kebenaran-kebenaran yang Dia ajarkan kepada kita. Nah, hal ini penting. Sebab begini Pak, Ibu, kalau saudara dan saya tidak terbiasa memperlengkapi isi berpikir kita dengan kebenaran dan menjadikan kebenaran sebagai apa tadi? Kepemilikan di dalam ingatannya kita, maka percayalah, saudara dan saya akan sangat mudah goncang. Sebab di ayat yang ketiga, Alkitab bilang begini, nanti di zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek. Bahasa Yunani bilang empaites, pengejek-pengejek. Orang-orang yang suka mencemooh. Nah, apa isi dari cemoohan mereka, dari ejekan mereka terhadap kita? Nah, ini yang akan mereka pertanyakan kepada kita, mengejek kita dengan istilah ini. Tuhan berjanji. Mana janjinya? Kenapa saudara dan saya harus memiliki pengertian-pengertian yang murni di dalam kita? Berkaitan dengan semua tulisan kebenaran di dalam firman Tuhan, berkaitan dengan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa kita perlu memperlengkapi isi berpikir kita dengan kebenaran? Mengapa kebenaran itu harus menjadi kepemilikan kita di dalam ingatan kita? Alkitab ternyata bilang ini, nanti lihat aja, sekarang juga udah ada, akan ada muncul banyak pengejek yang mempertanyakan, Tuhan janji, mana janjinya? Satu, itu orang lain dari luarnya kita, dari lingkup luarnya kita. Ada juga orang-orang dalam lingkup dalamnya kita, lingkar dalamnya kita pada sebuah hubungan. Pada waktu kita berpegang teguh kepada Tuhan punya janji, nanti lihat aja, akan selalu muncul orang yang mempertanyakan, masih tetap pegang janji Tuhan? Mana itu janji? Sampai hari ini ternyata nggak tergenapi kok. Itu dua tuh. Nah, yang ketiga, bisa jadi. Pada waktu pengertian-pengertian murni itu tidak terbangun di dalam saudara dan saya, maka yang terjadi adalah kita akan mengejek diri sendiri. Loh, Tuhan berjanji, kamu telah berpegang pada janji. Tapi lihat, mana janji digenapi? Nah, hal-hal kayak gini nih, ejekan-ejekan kayak gini nih Pak Ibu, yang akan membuat saudara dan saya, gampang menyerah, gampang terjebak kepada salah mengerti Tuhan, gampang marah bahkan kecewa kepada Tuhan, gampang membuat keputusan-keputusan yang nantinya akan mencelakakan kita dalam perjalanan kehidupan. Seperti contohnya, kalau Tuhan memang telah berjanji dan sudah lama saya tunggu dia nggak genapi janji, berarti Tuhan memang omongannya nggak bisa dipegang. Kalau Tuhan omongannya nggak bisa dipegang, ya udah, saya tinggalkan aja Tuhan. Saya nggak perlu Tuhan, sebab ternyata dia juga tukang omong besar, dan ternyata dia nggak terbiasa menggenapi janjinya. Tahukah saudara bahwa pengertian-pengertian kayak gini yang akan mencelakakan kita? Itulah sebabnya mengapa Petrus berkata bahwa saudara dan saya harus memiliki apa yang disebut dengan pengertian-pengertian yang murni di dalam kita. Kita ini harus memiliki deep thought,
sebuah pemikiran yang sangat mendalam, yang mengakar kepada kebenaran firman Tuhan, kepada perintah-perintah Tuhan. Kita harus sangat ngakar di area itu, supaya pada akhirnya ketika pengejek-pengejek itu tampil, lalu mulai bersuara berkaitan dengan pilihan-pilihan yang kita buat, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang tidak goyah. Kita akan ditemukan, atau bahkan kita akan menemukan diri kita, sekalipun diejek, kita akan tetap berpegang kepada apa yang Tuhan janjikan kepada kita, sebab di dalam kedalaman pemahaman kita, kedalaman pemikiran kita, dan di dalam kedalaman ingatan kita, kita paham betul bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berpegang pada janji. Bapak Ibu, kehidupan jelas-jelas Alkitab berkata akan muncul masa-masa sukar di dalam proyeksi kehidupan di zaman akhir. Saudara dan saya akan menghadapi proses kehidupan yang akan berat. Saudara dan saya akan menghadapi cerita-cerita yang sukar, seperti kayak contoh aja. Ini sudah hampir masuk 2 tahun kan, kita harus berhadapan dengan COVID-19. Ini berat bagi semua orang. Pada realita berat ini, ada banyak orang mulai mengalami goncangan dalam keyakinan, mulai mengalami kaburnya pemaknaan tentang kebenaran pada proyeksi berpikir. Itulah sebabnya mengapa tulisan ini penting. Petrus berkata, kamu harus menghidupkan itu, pengertian-pengertian yang murni di dalam kamu. Kamu harus memiliki, ulang-ulang, deep thought, pemikiran yang mendalam akan kebenaran firman Tuhan, akan perintah-perintah Tuhan yang kita bisa temukan dalam firman Allah, supaya pada akhirnya waktu zaman sukar tiba, pengejek-pengejek datang mempertanyakan, kok masih pegang sih janji Tuhan? Secara sampai hari ini tuh janji belum tergenapi. Saudara dan saya akan tetap ditemukan sebagai orang-orang yang tidak goyah berpegang kepada janji Tuhan. Amin. Ini kita harus bangun, Pak Ibu. Sebab begini, kalau bukan kita yang membangun kebenaran berpikir di dalam kita, kalau bukan kita yang mengejar kedalaman pemahaman akan kebenaran pada perenungan pribadi, percayalah, gak ada yang bisa menguatkan saudara dan saya untuk tetap berdiri kuat di atas dasar kebenaran, kalau kita tidak bermain mendalam pada perenungan akan kebenaran. Sesemua orang yang membangun rumah di atas dasar yang teguh, waktu badai datang, angin datang, goncangan datang, mereka tidak akan pernah gugur. Mereka tidak akan pernah lenyap begitu aja. Mereka akan menjadi orang-orang yang teguh berpegang kepada apa yang telah mereka yakini dari sejak awal. Karena apa? Ada pengertian-pengertian murni, deep thought, yang mengakar kuat di dalam kita, yang gak bisa digoncang oleh proses berat, yang gak bisa digoncang oleh apa kata orang, yang gak bisa digoncang oleh realita tidak menyenangkan yang saudara dan saya sedang hadapi di depan mata. Amin. Coba, Alkitab bilang begini, pengejek-pengejek ini adalah orang-orang yang hidup dalam hawa nafsu. Semua orang yang hidup dalam hawa nafsu, mereka akan selalu salah memahami Tuhan, karena mereka tidak memiliki kedalaman pemahaman akan kebenaran, kedalaman perenungan, kedalaman pemikiran yang berkaitan dengan kebenaran, itu tidak ada pada mereka. Itulah sebabnya orang-orang yang hidup dalam hawa nafsu, sangat mudah bagi mereka untuk begini, meragukan kemahakuasaan Tuhan dalam hidup. Tapi kita enggak. Kita memilih untuk membangun pengertian-pengertian yang murni, yang berbasis kepada peringatan-peringatan akan kebenaran firman Tuhan, bahkan akan perintah-perintah Tuhan yang telah Dia ajarkan kepada kita one day at a time. Coba mari kita lihat ayat yang keempat. Coba saudara perhatikan. Pengejek-pengejek ini akan berkata itu kan, di manakah janji? Katanya dia mau datang, kok nggak datang-datang? Ini kan berkaitan dengan itu tuh, di manakah janji? Bapak Ibu, semua kita yang hidup di dalam Tuhan, saya yakin saudara pasti pernah menerima janji Tuhan untuk hidup saudara dan saya secara pribadi. Nah, ada di antara janji itu yang
telah tergenapi, tapi ada juga di antara janji itu yang sampai hari ini nih, kita udah bergumul mungkin 1 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin udah 20 tahun, mungkin udah 25 tahun terakhir, dan ternyata janji itu belum tergenapi. Tahukah saudara bahwa pada waktu pengertian-pengertian murni itu nggak terbangun di dalam kita, kita nggak melatih diri kita untuk tetap mengingat kebenaran firman Tuhan, mengingat perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau ayat 1 dan ayat 2, saudara dan saya nggak membangunnya di dalam kehidupan kita, maka ulang-ulang, kita mudah sekali untuk goncang. Kita mudah sekali untuk akhirnya begini, saya sudah tunggu terlalu lama. Tuhan berjanji dia nggak genapi. Saudara bisa memutuskan untuk, oke, that's it. Saya nggak percaya Tuhan lagi. Nah, itu bisa banget. Itu bisa banget terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Secara kita tahu, waktu kita melepaskan Tuhan, kita melepaskan hidup. Itu akan membawa dampak yang buruk untuk kehidupan saudara dan saya. Karena alasan inilah mengapa Petrus menulis, bangun pengertian-pengertian yang murni di dalam kamu, berbasis kepada kebenaran firman Tuhan. Supaya pada akhirnya, kalau toh kamu memang sedang menunggu janji, kamu akan menunggu janji itu di dalam kesetiaan. Sebab pemahamannya udah jelas. Kamu sudah memiliki pemahaman, deep thought, pemikiran yang sudah mendalam dan sudah sangat meyakini bahwa kalau Tuhan berjanji, dia akan menggenapinya. Anyway, somehow. Kira-kira begitu kan? Walaupun ada orang ngejek kita, walaupun bahkan begini, realita di depan mata ngejek kita, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang tetap bertahan, berpegang kepada janji Tuhan, sebab kita tahu dia yang berjanji kepada kita itu setiawan. Amin, sangat setia. Itu ayat 4. Coba lihat. Di ayat 5, orang-orang yang biasanya mengejek, atau bahkan kita yang biasa mengejek diri sendiri, atau realita yang biasa mengejek kita, yang tetap berpegang kepada janji Allah, ciri khasnya kan begini. Di ayat 4 Alkitab bilang, di ayat 3 Alkitab bilang orang-orang yang terbiasa hidup di dalam hawa nafsu. Sudah? Lalu di ayat 5 Alkitab bilang begini, mereka memang sengaja nggak mau tahu aja bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Sudah hidup dalam hawa nafsu dan gak mau tahu aja. Nah, sengaja tidak mau tahu, bahasa Inggrisnya bilang ignorant, bahasa Yunaninya bilang lantano. Sengaja tidak mau tahu, itu artinya adalah begini, mengabaikan. Firman Tuhan datang dalam kita punya kehidupan dan kita mengabaikannya. Kapan orang melepas janji Tuhan dalam hidup mereka? Atau lebih tepatnya begini, kapan orang melepas kepercayaan mereka terhadap janji Tuhan? Pada waktu mereka membiarkan hawa nafsu menguasai isi berpikir mereka dan kehidupan mereka. Kapan orang melepaskan kepercayaan mereka terhadap janji Tuhan? Ternyata Alkitab bilang ini, pada waktu akhirnya mereka mengabaikan kebenaran dari firman Tuhan yang datang dalam kehidupan mereka. Lantano tuh. Pada akhirnya mereka tanpa pengetahuan, tidak mau tahu, itu memang nggak mengejar pengetahuan aja akan kebenaran. Nggak mau aja memiliki deep pemahaman, deep thought akan kebenaran, itu nggak mau aja. Makanya kenapa Petrus bilang, kamu harus memiliki pengertian-pengertian yang murni. Kamu harus ada pada posisi memiliki kedalaman isi berpikir, kedalaman pemahaman, kedalaman perenungan akan firman Tuhan. Jangan abaikan firman Tuhan. Jangan menjadi orang-orang yang tidak mengejar pengetahuan akan kebenaran. Pada waktu saudara dan saya mengabaikan kebenaran firman Tuhan, tidak mau tahu atau tidak mengejar pengetahuan yang mendalam akan kebenaran, ternyata yang akan terjadi adalah saudara dan saya akan tampil sebagai orang-orang yang tukang mengejek. Lihat tuh, Tuhan tuh omongannya nggak bisa dipegang, asal janji aja tapi nggak bisa digenapi. Nah, kita akan melakukan hal itu kalau saudara dan saya memilih untuk begini, sengaja nggak mau tahu tentang kebenaran, sengaja nggak mau tahu tentang perintah Tuhan, sengaja nggak mau tahu
peringatan demi peringatan yang nabi-nabi tulis dan kita bisa baca dalam firman Tuhan, lalu memang memutuskan dari sejak awal untuk begini, hidup aja dalam hawa nafsu. Ulang-ulang. Saudara dan saya harus melatih diri kita untuk mengingat semua hal baik berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan yang Dia ajar kepada kita. Supaya pada akhirnya saudara dan saya diperkaya dengan pengetahuan akan kebenaran, saudara dan saya akan terlatih untuk tidak hidup di dalam hawa nafsu, supaya kita akan menjadi orang-orang yang tidak mengejek realita dari janji Tuhan. Kita akan menjadi orang-orang yang tetap berpegang kepada janji Tuhan, whatever takes, apapun yang terjadi. Amin. Coba saudara lihat ayat 5, ayat 6, ayat 7, Alkitab berupaya memberitahukan kepada kita bahwa firman Tuhan tuh nggak pernah gagal. Janji Tuhan itu nggak pernah gagal untuk hidup saudara dan saya. Sekali Tuhan berjanji, Dia tahu kapan Dia harus menggenapinya untuk saudara dan saya. Sekarang yang kita perlukan adalah modal supaya pada akhirnya kita bisa berpijak pada sebuah landasan yang tidak akan menggoyangkan atau menggoncangkan kita waktu kita melihat realita di depan mata. Landasan itu adalah pengertian-pengertian yang murni akan seluruh ingatan, peringatan terhadap perkataan firman Tuhan dan juga terhadap perintah-perintah Tuhan yang dididik kepada kita. Sudah, baru coba saudara lihat di ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8, Petrus bilang begini, saudara-saudara, satu hal yang kamu gak boleh lupa. Bagi Tuhan, satu hari itu sama dengan 1000 tahun, dan 1000 tahun itu sama dengan satu hari. Nah, apa ya? Sama seperti satu hari. Membaca ayat 8 kan agak susah dicerna oleh logika berpikir kita kan. Bayangkan Bapak Ibu, 1000 tahun sama seperti satu hari, dan satu hari sama seperti 1000 tahun. Nggak masuk banget kan? Tapi kenapa Petrus harus tulis ini? Maknanya sederhana saja. Hitungan Tuhan tentang waktu itu beda dengan hitungannya kita. Pemahaman Tuhan tentang waktu itu beda pemahamannya dengan kita tentang waktu. Nah, sekarang yang perlu kita pegang satu aja. Apa yang Tuhan ajar buat kita? Janji apa yang Tuhan sudah beritahukan kepada kita? Pegang aja itu. Kalau kita minta Tuhan cocokkan diri dengan waktunya kita, itu kan nggak mungkin. Lalu kemungkinan yang paling mungkin adalah saudara dan saya yang harus mencocokkan waktu kita dengan waktunya Tuhan. Mengapa? Dia tuannya, kita hamba. Dia pemilik kehidupan. Kita adalah orang yang diberi anugerah kehidupan. Dia adalah pembuatnya kita, dan kita adalah hasil buatannya. Berarti dalam kaitan dengan penggenapan janji Tuhan, dalam kaitannya juga dengan waktu, saudara dan saya lah yang harus menghisapkan dirinya kita, bahkan hitungan waktunya kita, kepada hitungan waktunya Tuhan. Amin. Baru ayat 9 yang terakhir. Ini yang Alkitab bilang. Tuhan itu nggak lalai menepati janji. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan sabar dengan kita supaya pada akhirnya kita ini mengalami perubahan cara berpikir, digiring kepada kedalaman pemahaman akan kebenaran, supaya pada akhirnya cara saudara dan saya hidup adalah sebuah cara kehidupan yang diperkaya oleh, yang didrive oleh kebenaran itu sendiri. Tapi ingat, ayat 9 Alkitab bilang, sekalipun pengejek-pengejek bilang, mana Tuhan berjanji tapi dia nggak datang-datang. Nah, ayat 9 Alkitab bilang, ingat loh, Tuhan itu nggak lalai menepati janji. Sekalipun ada orang-orang yang berpikir, sekalipun ada orang-orang yang menganggap bahwa ini sebuah kelalaian. Dia nggak penuhi, dia punya janji untuk saya, ini sebuah kelalaian. Enggak, Alkitab bilang, Tuhan nggak pernah lalai. Nah, sekarang pertanyaannya adalah begini, Bapak Ibu, apakah lalai?
Lalai dalam bahasa Yunani menggunakan kata bradino. Tuhan nggak pernah lalai, Tuhan nggak pernah bradino. Apakah lalai? Pengertian yang pertama adalah gini, menunda. Lalai itu sama dengan menunda. Berarti Alkitab bilang, Tuhan nggak pernah tunda apa-apa. Kalau toh memang janji Tuhan saudara dan saya belum terima, itu bukan berarti karena Tuhan menunda. Enggak. Karena memang dia punya waktu belum tiba aja. Makanya tadi di ayat 8 ini yang harus kita pahami, kita yang harus menyesuaikan diri dengan Tuhan punya waktu dong. Karena ini bukan persoalan dia tunda waktu untuk tolong kita, enggak. Dia nggak terbiasa tunda waktu. Berikutnya, Alkitab bilang, Tuhan itu nggak lalai menepati janji. Lalai, pengertian yang kedua adalah begini, berlama-lama kemudian terlambat. Bayangkan tuh, dia nggak tunda, dia nggak sengaja lama-lamain supaya sudah kasih biar dia tunggu aja dulu. Enggak loh. Dia nggak berupaya dengan sengaja berlama-lama atau bahkan dia nggak pernah terlambat. Ulang-ulang. Berarti kalau saudara dan saya menerima janji Tuhan dan ternyata janji itu belum tergenapi dalam kehidupan kita, jelas-jelas Alkitab bilang berarti memang waktunya belum tiba. Karena Tuhan nggak pernah tunda pekerjaan. 2. Tuhan nggak pernah berlama-lama dalam prosesi bekerja. Dia juga nggak pernah terlambat bekerja. Nah, pengertian yang berikutnya tentang kata lalai atau bradino adalah begini, lambat memahami. Bapak Ibu, kadang-kadang kita mempertanyakan Tuhan kan? Karena bagi kita udah di ujung tanduk nih. Tuhan kenapa nggak paham saya sih? Saya sudah di ujung tanduk nih. Tapi kenapa dia punya pertolongan gak datang? Kayaknya dia lambat sekali memahami situasi saya. Enggak Pak, Ibu. Alkitab bilang Tuhan itu gak pernah lambat dalam memahami kita punya kasus. Bagaimana mungkin imam besar yang telah melintasi semua langit, yang mengalami banyak hal, yang telah mengalami semua hal di bawah langit ini, tidak memahami apa yang kita hadapi? Dia nggak pernah terlambat memahami apa yang sedang kita hadapi. Penantian kita terhadap penggenapan janji, dia tidak pernah lambat untuk memahami apa yang kita alami. Sedang pengertian dari kata lalai yang terakhir adalah stupid, bodoh. Alkitab lagi bilang, Petrus lagi bilang, kamu harus ingat betul, Tuhannya yang kamu sembah, Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan bodoh, yang tidak tahu apa-apa, yang bodoh, yang tidak mampu mengerjakan apa saja, yang bodoh dalam persoalan waktu, yang bodoh dalam ingatan. Enggak Pak, Ibu. Tuhan kita adalah sumber dari seluruh kecerdasan, sumber dari seluruh hikmat, sumber dari seluruh pengertian, sumber dari seluruh pengetahuan. Dia adalah sumber dari realita tidak bodoh, kalau boleh saya gunakan kalimat itu. Kalau dia adalah sumber dari seluruh realita kecerdasan, berarti kan sederhana saja. Hal pengertian murni yang harus terbangun di dalam kita adalah begini, Bapak Ibu. Tuhan tahu apa yang lagi dia rencanakan untuk kehidupan kita. Dia tahu betul rencana macam apa yang dia akan kerjakan, wujudkan dalam saudara dan saya punya kehidupan. Mengapa? Dia cerdas. Dia tahu dia punya perencanaan akan berhasil dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya mengapa saudara dan saya perlu melatih diri kita untuk begini Bapak Ibu. Membangun pengertian-pengertian yang murni di dalam kita. Dan pengertian-pengertian yang murni itu deep thought, deep pemahaman di dalam kita itu harus terbangun. Karena saudara dan saya melatih diri kita untuk tetap mengingat apa yang diajar oleh firman Tuhan buat kita. Dan perintah-perintah Tuhan buat kehidupan kita. Amin. Ayat terakhir untuk kita, coba saudara bisa buka dengan saya Bilangan pasal 23 ayat 19. Ingat loh Pak, Ibu, kita sedang menyembah Tuhan hebat yang tidak pernah lupa dengan dia punya perkataan dan tidak pernah lupa dengan dia punya janji. So keep it, pegang aja, jangan mudah membuka peluang untuk menerima ejekan dari orang lain sehingga membuat kita goyah karena iya ya betul ya, saya tunggu udah lama loh tapi janji ini nggak nyata-nyata. Jangan mudah goyah. Orang-orang yang tidak mudah goyah adalah orang-orang yang telah memiliki pengertian-pengertian murni di dalam mereka.
terakhir. Bilangan 23 ayat 19. Alkitab bilang ini, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Coba ayat ini nih, saudara dan saya harus ingat dengan baik. Kita harus mengakar pemahaman kita terhadap ayat terakhir yang baru saja saya baca kepada kita bersama. Itu pemahaman kita harus sangat mendalam terhadap ayat ini, bahwa ternyata Tuhan bukan manusia. Manusia terbiasa langgar janji, Tuhan enggak. Manusia terbiasa bohong, dusta sama kita, Tuhan enggak. Setiap kali Tuhan berbicara, Dia pasti akan menggenapinya. Nah, pegang aja tuh pengertian-pengertian murni berbasis kepada kebenaran firman Tuhan, supaya pada akhirnya saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang whatever takes, apapun yang terjadi, kita tetap berpegang pada janji, sampai dengan mata kita sendiri kita melihat bahwa Tuhan memang teruji dalam perkataannya. Janji yang telah Dia berikan kepada saya, walaupun saya telah menunggunya cukup lama, tapi somehow janji itu tergenapi. Amin. Bangun pengertian yang benar Bapak Ibu, supaya kita menjadi orang-orang yang tetap memegang Tuhan punya janji, sampai kita bisa bersaksi kepada banyak orang bahwa Tuhan setia dengan janjinya. Dia genapi, Dia punya janji untuk saya, dan hari ini saya bersuka cita. Amin. Saya selesai Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Kami berdoa Tuhan, kiranya seluruh kebenaran ini Tuhan meteraikan dalam pertimbangan kami, perenungan kami, supaya pada akhirnya kami terlatih sebagai pelaku-pelaku kebenaran dan bukan hanya pendengar saja. Bantu kami, berikan kepada kami hati yang haus dan lapar akan kebenaran, sehingga biarlah kami mengejar kebenaran firman Tuhan seperti orang mengejar harta. Kami memperdalam pemahaman kami akan kebenaran, supaya pada akhirnya kebenaran yang murni, pengertian yang murni dari firman Tuhan, kami tetap memegangnya sampai akhir, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang mudah goyah karena ejekan-ejekan yang datang pada kehidupan kami. Kami akan menjadi orang-orang yang tetap berpegang kepada Tuhan punya janji, dan menghisapkan diri kami kepada waktu Tuhan. So kami tahu seberapa lama pun kami menunggu, hasil akhir kami tahu adalah Tuhan pasti akan menggenapi Tuhan punya janji dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, waktu kami taat kepada kebenaran, Tuhan memberkati kami. Sebelum kami akhiri doa kami mau bersama-sama berdoa doa yang Tuhan ajar kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.